رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Kalam artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkata-kata dengan kata-kata kada berhuruf serta kada bersuara. Berhuruf kada, bersuara kada. Seperti sekedar memudahkan bagi kita untuk paham, tapi bukan kayak itu kalam Allah. Ada kata-kata kada huruf dan kada bersuara, yaitu kata hati kita. Kada ada hurufnya, kada ada suaranya, tetapi kawa dipaham dan dimengerti. Mau timbul menangis, berarti paham tak? Lawan penderan apa? Mau timbul tekuri, kan berarti paham. Lawan penderan hati, berarti ada di awak kita ini satu alat nang Tuhan hendak kawa mendengari dan memahami panderan hati. Kita mendengar panderan hati itu lawan telinga ada, ya ada lawan telinga, karena kadada hurufnya lawan kadada suaranya, tapi paham dan mengerti. Nah, kalam Allah kada berhuruf juga, kada bersuara juga, serta qadim, kada hanyar-hanyar ini aja Tuhan membantu. Kalam Allah ini berisi ta'alluq, artinya ada orang yang dipandirinya, ada nang dipandirakannya, ada yang dipandirakannya. Itu arti kalam bata'alluq. Kalam berkata-kata. Nah, lalu sidin tadi ada nang dipandirakan sidin. Lalu isi dari panggilan sidin tadi dinamakan dilalah. Ada yang dituju, ada yang dimaksud, ada yang ditunjuki. Ada kata-kata sidin itu, panggilan sidin itu menunjukkan kisah aja. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan memandiri Rasulullah mengesahkan kisah Nabi dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Isa alaihi salam. Ngarannya Tuhan memandiri Nabi Muhammad tadi mengesahkan, itu ngarannya dilalah, menunjukkan kata-kata Tuhan itu isinya kisah. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami kisahkan, ujar Tuhan, kisahnya para nabi dan para rasul, hanya kami engkau mengisahkan kepada engkau hai kekasihku Muhammad. Nabi Adam kami kisahkan lawan engkau,
dan kami aja nangkawa mengesahkan kejadiannya itu. Nabi Nuh kami kesahkan kepada Allah, dan nangkawa mengesahkan itu kami ya. Apa hikmat dan rahasia Tuhan mengesahkan sejarah para nabi dan rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma nuthabbitu bihi fuadak, yaitu Tuhan menambah-nambah keyakinan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay tsabbatakallahu bil qawli tsabit fil hayat wa ba'dal mamat. Menambah-nambah Allah Ta'ala akan keyakinan sampai mati pun dalam keadaan yakin dan iman itu bertambah-tambah. Nah, ini rahasia orang yang disuruh membaca riwayat hidup. Jadi buku-buku atau kitab-kitab isinya kisah para nabi dan rasul itu bila dibaca menambah-nambah keimanan kepada Allah. Karena di dalam kisah nabi dan rasul ada ngarannya mu'jizat. Artinya mukjizat itu sesuatu yang terjadi di luar adat, di luar akal. Tongkat Nabi Musa dicatukakan sidin belah laut. Sidin kawa berjalan dengan kakawanan sidin, terus diiringi oleh Fir'aun. Sidin sampai ke ujung Subarang, suruh Tuhan menyatukan tulang, bebulik laut, Fir'aun tinggalan. Mukjizat Nabi Musa. Tongkat sidin jadi ular gono. Buntutnya di ujung kerajaan Fir'aun, kepalanya berhadapan lawan Fir'aun. Kada bahutik lagi Fir'aun. Ditabuknya semenyahan ular-ular terbang sihir. Untung kada Fir'aun yang ditabuknya pulang. Tongkat aja asalnya jadi ular kono. Maka di situ nampaklah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bertambah-tambah iman. Nabi Isa menghidupkan orang nang mati. Masing-masing para nabi, para rasul ada berisi mukjizat. Begitu juga wali-wali Allah, orang-orang soleh, dibacakan riwayat hidup mereka, ditambah lagi dengan dibacakan karamat-karamat mereka. Sesuatu yang menyalahi adat bagi rasul dan nabi, mukjizat. Bagi para wali dan orang soleh namanya karamat. Siti Maryam karamat. Makanan yang harusnya ada di musim dingin ada di musim panas. Harusnya ada di musim panas ada di musim dingin. Sampai ditanyakan, siapa yang menjulungi ini wahai Maryam? Ujar Siti Maryam, ini dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi karamat. Orang wali-wali yang masuk dalam gua menyelamatkan iman 390 tahun guring batu bangun.
guring terbit matahari, bangun tinggalan matahari, kirain seharian lagi guring. Tulak ke pasar hendak batu tukar, dijulung duit nang ada di tangan, tahajud kurang nang di pasar. Duit bahari bah 390 tahun ya. Jangan banjir duit binggul. Jangan. Itu nang dijulung bingung aiman pasar. Akhirnya orang pasar tahu ini laki-laki yang bukan dari kejaran Raja Nangwali. Akhirnya mereka selamat, dan dengan berkat setianya anjing yang bernama Kitmir, lawan ini wali-wali Allah Ta'ala, anjing itu pun dimasukkan Tuhan ke dalam surganya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Wali-wali Allah Ta'ala, nabi-nabi dan rasul itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Nabi makhluk, wali makhluk, bukan? Rasul makhluk. Haknya Allah untuk menampaikan kelebihan Allah di diri makhluknya. Haknya Allah menampaikan kelebihan dirinya di diri makhluknya. Di diri tukang urut, Tuhan menampaikan kelebihannya, menyembuhkan apa? Orang kasih lahu. Bila nang kasih lahu, nang tapelecok, harus minta sembuhakan dari kesilahunya lawan Allah Ta'ala. Tapi nang didatangi siapa? Siapa? Karena Tuhan menampaikan kelebihan dirinya di diri tukang urut. Disitulah nampak Allah Ta'ala. Disitulah kelihatan Allah Ta'ala. Karena makhluk kada bisa berbuat apa-apa. Sekali la haula wala quwata, selamanya la haula wala quwata. Makhluk kada bisa menyembuhkan, tapi nampak dan jelas jabanya tangannya tukang urut ambil kasih, berarti nampaklah di situ kisah Allah Ta'ala menyembuhkan orang nang kasih lahu. Maka sekali la ilaha illallah seumur hidup, kebidaraan siapa yang mendatangi? Allah Ta'ala. Itulah Allah Ta'ala yang mendatangi. Cuma kemana mendatangi Tuhan? Siapa tahu rumah Tuhan? Tuhan yang kita kenal sudah dalam sifat 20 mukhalafatul ta'ala deh. Ada sesamaannya lawan nang baha. Nah, Tuhan menyuruh datangi kenyataan, datangi orang nang unjuki di situ kelebihan unda. Bila ia berbuat itu sama mengesahkan unda berbuat. Datangi yang acil kebidaraan, ya kan? Tunting sisin lawan janar lawan ampe. Jelas dalam tauhid makhluk tidak bisa menyembuhkan kebidaraan. Jujur kita belajar sudah. Lain acil irus ini nang menyembuhkan. Jangan lain. Mbah siapa? Allah. Mana buktinya Allah yang menyembuhkan? Nampak
ceritanya Allah yang menyembuhkan di diri si Acil. Jadi ngarannya Acil ini dalil bahasa Arab. Bila katulangan datangi orang langsung lahir nang murid pada dulu nyesupan mengatakan muhanya jadi murid dulu akan di situ Allah menganggap kelebihan dirinya. Di situ Allah hendak mengesahkan dirinya bahwa dirinya kalau mencabut tulang nang terkait di tenggorokan. Datangi nang sungsang pada menculutnya. Padahal orang salah anggap aja kan. Ya, Mbak Paminum ajaib kan? Bayi mencibuk kita berpikir kasihan ini cibu-cibu ya Allah kasihan ini cibu-cibu kita kira mencibu pada nyaman mencibu itu pasti ini saya sampai apa? Nang diambil cari Tuhan datangi Tuhan minta sembuhkan cuma di mana Tuhan kemana entah lagi Tuhan datangnya atau ke mereka didatangi sidin mukhalafatu ta'ala jujur ada Tuhan sudah menampaikan menganggap kelebihannya di apa? Lampirlah, diribitlah, barangnya ditolak, dianggap di mana? Di ambis. Tuhan di situ menganggap kelebihan inya awal menyembuhkan orang bayi menciku di lampin situ. Maka jelas dan nyata semua alam semesta ini kisah tentang Allah Ta'ala lebih cuma ada yang tahu ada yang kali dia nak menatap daging mencari Tuhan minta katakan mau Tuhan kemana mencari Tuhan betul nang diambil apa di situ Tuhan menganggap kelebihannya nak awam menatap daging karena saat lagi bergerak pada daging yakin kita lain lagi nang mengolah pakai siapa sekali la ilaha illallah seumur hidup la ilaha illallah nampak kisah Allah membelah daging di dalam lagi kelihatan benar Tuhan aja nang awam menatap daging di mana kisahnya nampak di dalam lading mungkin tahu lading pisau Masya Allah huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun laisa al-uyun tarahu Allah segalanya sayang mata belum bisa melihat Allah segalanya sayang mata belum mampu melihat karena di surga kita dilihatkan Allah yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis yang nikmatnya melebihi segala nikmat surga dan isinya supaya melihat Allah lihati dulu sini
Oleh karena itu apabila ada berterima kasih lawan tukang urut, Tuhan kada menerima syukur. Bila kada berterima kasih lawan dokter, Tuhan kada menerima syukur. Kenapa? Kalau kada berterima kasih lawan tukang urut, berarti orang itu kada binang dulu Allah Ta'ala. Jelas? Paham? Juga. Mudah-mudahan ya Rasulullah, mudah-mudahan melulu aja orangnya dingin misalnya melulu ya wati melulu ya mana tahu mana hadir nih nak di mana tak dulu di mana tanah bila tanah kita harus tahu Tuhan menampakkan kehebatannya kawa menyampaikan pesan. Tuhan kawa menyampaikan pesan dan anak menyampaikan pesan kemana ke Makkah ke Madinah kawa innallaha ala kulli syai'in qadir mengajar bisa innallaha ala kulli syai'in qadir doyo benar lagi kawanannya Tuhan tampakkan kehebatannya kawalah Tuhan langsung membecongkong kada mungkin kalau Tuhan becongkong itu mau dicocok masih misalnya mukhalafatuhu ta'ala Tuhan bertampai lewat hati jujur lagi bapak yang di Makkah sampai kemana? Ke Makkah. Tulisan tadi talaju pada pesawat berjam-jam hanya sampai si pasang tadi rumah paling berapa napa? Sampai maka bila hurufnya bono sampai ke situ bono bilanya hurufnya halus sampai ke sana. Kenapa jadi biar kagak mau SMS biar kawan supan aku aja kenapa tulisanmu ada bagus di situ kenapa jadi hubungan tulisan seorang kada bagus kada bisa itu mengisi kesian SMS kada bisa jadi balasannya kenapa jangan kawan kada bisa SMS nah kada ya supan aku aja kenapa jangan kawan supan tulisan ada bagus datang di mana SMS tulisan kayak kurakan ayam lain SMS ngaran lihat kehebatan Tuhan menampakkan kudrat kekuasaannya di HP sampai biar teleponan kayak juga orangnya padahal orangnya di alam segala jauh di ujung sana Masya Allah Tuhan hebatnya Tuhan langsung nang bertampai nang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis kita kada mampu siapapun manusia kada mampu melihat Allah nang secara langsung Tuhan bertampai dengan kisahnya jadi di HP nampak kisah Tuhan betul di kipas angin di TV itu ada pisau di TV itu ada siapa ya ini ya nanti kamu di inian nih pokoknya tukang tebelan naik haji gitu aja di situ ada nampak kita melihat orangnya buka pun di belakang itu ada orangnya bulan mau membuat orangnya dalam TV nah
pembelajaran. Coba pun kada belajar, lo kada tahu di Tuhan nampak di dalam karamat Allah kuasa, nampak di dalam mukjizat Allah kuasa. Nah, Allah menampakkan kepada makhluk, Allah betapa di dalam diri makhluk. Lalu ada wali yang bisa berjalan di atas banyu, ada wali yang mulai belajar misalnya mulai satu tempat misalnya menuju Makkah Salingkangan. Kenapa? Tuhan yang menampakkan dirinya bahwa dirinya secara bahwa bukan makhluk itu yang punya kehebatan, bukan makhluk itu yang punya seperti itu, nang punya seperti itu di anak Tuhan, ditampakkan Tuhan kisahnya di diri seseorang. Tuhan ingin menjadikan seseorang itu khalifahnya di muka bumi, maka nampaklah kekuasaan, kehebatan, kemuliaan Allah. Bukan dirinya yang hebat, bukan dirinya, tapi Allah nampak di situ. Paham kadang? Paham Pak. Lalu ada mustahil bagi kita saat tertulis di dalam manakib nilainya nyawa ujar Syekh Salman Al-Madani dapat masalah panggil namaku 3 kali. Ya Syekh Salman kita, maka datanglah aku. Suara aku ini sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang juga berkata beliau, siapa dapat kesusahan panggil nama. Sayyidatuna Khadijah, istrinya baginda Rasulullah pun ahli darah, yang bila beliau dipanggil namanya minta tolong kepada beliau, beliau pun datang dengan sekejap mata. Kenapa mereka mampu datang? Allah menampakkan kekuasaannya di diri seseorang itu yang bila dipanggil datang. Jangan pakai akal dong, jangan pakai utak nas dong nas panas kan 5 lagi sudah. Mun Allah hendak menampakkan kelebihan dan kekuasaannya, pohon pun berkata assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon yang tak punya mulut ngomong. Kalau Allah mau nampakkan kekuasaannya, jelas. Munya kada ada iwak karing berkiosai seman juga susah. Iwak karing dia ada ya seman pun kada iwak, tidak ada ngurus iwak di sini. Semua kita memang telah menyakini hanya Allah tempat kita meminta, hanya Allah tempat kita mencari pertolongan. Ujar orang yang jadi imam tuh, qul huwallahu ahad Allahu abad. Kada wani somat, abahnya somat. Anak menyebut Allahu somat somat. Untuk mempaham. Datang di mana lah kita dinding lawan Tuhan? Datang di mana lah kita hijab lawan Tuhan? Pokoknya minta tolong memang lawan Allah. Cuma kawalan mendatangi Tuhannya pulang memang betapa kita yang ada tahu. Nabi Musa minta ditampaikan Tuhan. Jar Nabi Musa Tuhan bertampai dia kada sanggup dikejar siapa? Tuhan. Saat Tuhan bertajalli menampakkan dirinya, Musa pun kada sanggup. Yang sanggup dan mampu untuk melihat zat Allah yang mukhalafatul ta'ala lil hawadis di dalam ini dunia hanya satu orang. Siapa dia? Kekasihnya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan oleh Allah dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Rasulullah itu setiap saat melihat Allah. Rasulullah itu setiap waktu
melewat makhluk bukan Tuhan, tapi Tuhan ceritanya nampak di dalam makhluk. Dalam sifat 20 dingarani alam itu dalil. Wujud artinya ada, mustahil dalilnya alam. Ya kan? Si alam ini dingarani apa? Dalil. Arti dalil itu nampak di situ kisah wujud Allah Ta'ala. Mun Allah Ta'alanya nang wujud itu nang ada kalau ketampai orang kita yang kada sanggup. Cuma kita awal melihat meyakini Tuhan itu ada di mana di alam semesta di mana nampaknya. Paham? Jelas? Betahun. Karena betahun mah sakit parut kita tahu betul aku naik memang bahari ya nang lalu mencari apa bawang lawan nyegas dikasai ke mana nih buku apa mun ada mun potong batasnya keduanya dikasai lalu apa ya di dalam bawang di dalam nyegas itu hadis itu menampakkan puasanya mengakibatkan apa? Sakit parut. Semua sesuatu punya rahasia. Semua sesuatu punya hikmah. Ada di dalamnya cerita yang nyata. Nasi punya cerita menganyam. Banyu punya cerita menghilangkan haus dahaga. Betul? Nah, jadi bila haus kemana-mana diambil banyu. Mau itu langsung hilangkan haus rumah. Mengapa? Mau haus minum kada? Tolak dihimat biar. Nah jelas telah paham telah. Oleh karena itu ibu-ibu acil-acil aja lah laki yang itu nang mencari akan yang apa rezeki nampak pada di situ Tuhan Allah Ta'ala nampak tanah datang ke mana lagi kau memberi rezeki luar biasa tapi kisahnya nampak di diri lah mau lelaki dan mau posisi yang datang di mana lah haula wala tapi ada nanya lagi berapa juta terima ngomong ini jadi jangan ini makasih yang lah jangan lagi karena ya bini yang kada pandai berterima kasih lawan laki neraka lah tempat sebungas apapun kena jadi banaman api neraka apalagi pada bungas menjadi banaman neraka kada pernah merasa bahwa segala sesuatu dari laki malah perasaannya inya nang menolongi lagi kebinian muha lagi itu kayak apa kalau muha jualan itu pikir akan dia mun lagi dia gak ada pemuha kayak patongan baju di pasar ada pemuha ini nang hadir-hadir nih lagi itu jangan dijajah lagi cari akan duit ya lah oke nah menolongi seorang oke ada orang lemak manok kaki nang menolongi
dosa-dosa pian macam-macam ini itu siapa yang bertanggung jawab? Anda yang menanggung jawab akan pian ini penjagaan bermulan aja heran. Nanti takkan orang lagi dia. Jawab. Ini yang bertanggung jawab. Datang di mana? Ada menghargai lawan laki. Kesiannya laki berhadapan lawan Tuhan seorang mah coreng. Tapi orang ada. Maka bila kita masuk neraka, nang baluman masuk neraka nek kiau Tuhan siapa? Laki siannya. Yaitu wangi menunjuki laki di dahi. Ya Allah. Tapi nang pengajian di sini. Betul. Pendeknya Pak. Mudah-mudahan itu Tuhan pian di dunia. Itu orang yang menyelamatkan pian di dunia. Pian mengakui memang Tuhan yang menyelamatkan, tapi kan datang di mana Tuhan bertampai langsung. Tadinya ada Pak Tuhan bertampai langsung ada laki nang menyelamatkan pian, nang menolongi, nang memberi rezeki. Setuha-tuha laki tuntun dengan mesra. Bojoran. Rasanya belum banget. Rasanya umur 80 tahun kala ini berkata ayah berbunga-bunga insya Allah hati kaya. Begitu juga kaya kalau memender lawan lang ini ayah uman ini ya Allah bangkak hati sini. Astaga dan apa jadi. Amun sudah Tuhan ya Allah si kumuring di kursi, si kumuring di tilang. Ya Allah, mun sudah batu Tuhan rejakanya awal tuh. Tetapi ya kuring bapak, berdua biar bertumpang batis. Wah bahari ya, koler aja. Laki anak sembiang sebujurnya tuh. Ini mas sudah jadi kain pakai gitar kainnya kalau guring ulon orang bertukang aja jadi kau bantuan apa laki dia ya lah nampak laki lah tumpang batasan itu karena mungkin juga hamil. Jika ada ya Allah, ya Allah, kalau lakian pulang dua tahun ini hadir di luar sana, bini bina kulit ya tidak mau kulit bini, malah ini model. Saya hati siang ini kelakiannya patuh guring berbaju kesian ya Allah ini maaf tapi dada ini mama marah apa yang lagi kelakiannya dikada yuk
lawan anak 40 anak kada ada bismillahnya maulah iyalah bilanya laki kok kadingan yang dinyatakan baca doa dulu tak sebelum apa doa jadi jangan laki Allahumma hdina wa'afina minan nabai kada bisa salah kita ini itu doa mandi wajib jadi jangan lagi bapak dong anak wujudnya kayak apa? Nah, Allahumma barik lana wa qina adzabannar. Jangan ini nih, jangan lagi salah. Itu doa masuk isi. Lumut salah. Lain anak lagi lah, bila bilang. Iya bilang mau dimarahin bu dua Allah tadi nanti Tuhan dia balik kada ya Allah kasihan lagi mbak sudah Tuhan ditinggalkan karena dihargai lagi guring sorangan ke kufur batuk kawan sini guling sini perlu diselimuti sini perlu disayangi walaupun Tuhan sini juga manusia nang lalakian dua biar mini ya Pak ini sudah 80-90 ini di hati Pak kesian serangan guring rambut tegurai putih salam sampai coba bangun dengan gayai ya Allah di ayam makan kakek pangguan bahari ini nang menampasakan ini nang memasakkan jadi mini sekarang sudah jumpang dahinya tanda sayang nih mana ada kali melihat ini guling turun ke tanah ini nang menampasakan baju bahari ini nang memakani seorang bahari nang bemasak kesian aku aja nang bertatapas aku aja kenapa jadi bemasak pula kata diherani di mana batas cintamu boleh lah lagiannya yang membuat Tuhan siang membuat berjalan berdua nauni pahlawan payung ini bu ini bahari ini muhanin ini bahari namulah kita bahagia sekarang ini pak nanti nauni ya anak jangan mandi ini berjalan ke pair-pair lucu juga kan ya Allah mudahan artinya ya itu kan lalu akhirnya anak melihat cucu melihat kayak itu dia berumah tangga rumahnya bagus tangganya mewah ini ada rumahnya miring tangganya patah bukan di mana 20 tahun mengumpul laki lawan ini batu Tuhan perpisahan dulu ada yang kenal lagi ya Allah kali kone mengiyakin kainnya ya kainnya itu ya abahnya kak atau kakak itu balik jauh kakak itu salah yang mana sih ngomong kebetulan mau kain akhir himu tuh dikiau apa mimpi merayu kain menjerman kain terserah aja kembang kiau apa tadi nanti sesuai ilmu meraminya kayak itu bebeca berdua berregon dalam beca beca dengan lagi makan jalan mana barang antik nih ada suaranya tukang beca ini tak kagum
barang antik meraihkan di dalam kurang kita antarakan kantor kiram kapal anak yang di dalam mencari hidup dua ada milih lagi kiri kanan panah di dalam cinta ada kegampangan fana di dalam cinta dan yang seberetan kita kayak itu mengaram harga menghargai Allah ada terima syukur kita kepada Allah kalau kita ada menghargai makhluk. Setidak-tidaknya kita buktikan si istri menghargai suaminya, suami menghargai. Kalau kita syukur kita ada diterima oleh Allah. Ini orang yang sangat berjasa, ini orang yang menolongi kita, ini orang yang membantu kita, ini orang yang berjimat anak membahagiakan kita. Satu sama lain saling menghargai, berharap syukur diterima Allah. Anishkurli wali walidayya. Ujar Tuhan, bersyukurlah nyawa kepada aku dan kepada kedua orang tua nyawa. Si laki-laki hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang belum kawin berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Allah tidak terima syukur seorang itu kalau kada bisa berterima kasih lawan kuitannya. Kada bisa menghargai kuitannya, inilah yang menolonginya. Kuitan inilah yang mengongkosinya. Di situ nampak kasih sayang Allah. Allah kada menghargai seseorang melihat kasih sayang Allah kalau kada kuitannya menyampaikan kasih sayang Allah itu tidak diterima kasih. Begitu juga seorang perempuan yang sudah berlaki, maka kuitan sudah kalah, sekarang laki nomor satu. Kada diterima syukur kepada Allah kalau kada menghargai orang yang mengalirkan kasih sayang Allah kepada kita, yaitu suami. Nah ini jadi kisah tak kesimpulan. Siapa tahu yang jadi karimau suci itu laki nih yang dihargai. Siapa tahu laki pegawai itu mau kembali kayak begini kada. Cara menghargai sederhana. Nikmat datang di mana? Sebabnya maksud Allah. Sebabnya nampak bahwa Tuhan memberi dia nikmat lewat laki dia. Nampak benar dia dapat nikmat melewat bini dia. Hargailah nikmat itu datang dengan ucapan terima kasih setidak-tidaknya. Kalau kawan dengan menurungi dan membantu, maka Allah akan memberi balasan. Lagi syakartum. Paham? Ini seperti jadi kalam tadi Pandir Allah. Isinya Pandir pertama diantaranya kisah. Maka kisah ini makna dari kalamnya Allah, mengisahkan nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, semua itu hikmatnya menambah-nambah iman kepada Allah. Maka bertambahlah hati kita dengan Allah beriman karena nampak Allah itu di alam semesta di mana-mana, walau Allah ada di mana-mana. Allah nampak di lading karena dengan lading kita melihat Allah yang kawal menatap daging. Walaupun kita yakin dengan seyakin-yakinnya mukhalafatul ta'ala tapi nampak Tuhan. Nah bertambah-tambahlah iman. Apalagi kita mendengar menakib wali, karamatnya begini, di luar akal makin nampak kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Jam 9 sudah dikasih sini aja. Asyik kayak dia belum makan. Hari anak kena kita perai sekali. Kenapa? Masih suasananya hari lawan pengajian kurang sembayangan. Pak sembayangan itu pengajian lah mungkin. Nah ahad berikutnya tetap pengajian. Jadi sekali hari raya aja 5 Oktober. Naik kasih saja minta ampun, minta ridha dunia akhirat.